Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera. Yang terhormat, Bapak Dr. Muhammad Zain Saleh SHMM, selaku dosen pembimbing, dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Kizia Rostiana dengan NIM 2021021005. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil dari proposal skripsi yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Kualitas Produk dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Melalui Brand Image pada Produk Scarlett Whitening. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya industri kecantikan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang semakin meningkat. Pertumbuhan ini didorong dengan adanya kesadaran yang dimiliki oleh setiap orang untuk merawat diri dan memperhatikan penampilan fisiknya. Pada masa kini, masyarakat di Indonesia semakin banyak mengalokasikan uangnya untuk membeli produk fast-moving consumer goods. Pada gambar 1.1 menunjukkan data penjualan kategori fast-moving consumer goods pada periode 12 Maret hingga 9 April 2024. Terlihat dalam 4 kategori tersebut, data tersebut menunjukkan bahwa kategori perawatan dan kecantikan merupakan posisi pertama dengan jumlah terjual 77,6 juta dan dengan nilai penjualan tertinggi yaitu 2,9 triliun. Data tersebut menunjukkan bahwa produk perawatan dan kecantikan cukup banyak dicari oleh masyarakat, salah satunya adalah produk skincare. Skincare merupakan salah satu rangkaian perawatan kulit yang penting untuk memenuhi kebutuhan. Saat ini berbagai skincare bersaing dalam menghadirkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Setiap orang yang memiliki usaha skincare berusaha memikirkan strategi dalam memasarkan produknya agar dapat dikenal dan diketahui oleh banyak orang. Salah satu brand lokal di Indonesia yang cukup terkenal yaitu Scarlett Whitening. Scarlett Whitening mengeluarkan berbagai pilihan jenis produk yang berfokus untuk membantu mencerahkan dan menjaga kesehatan kulit. Berikut pada gambar 1.2 merupakan 10 brand skincare terlaris di e-commerce yang dimana Scarlett menempati posisi kedua teratas di bawah dari produk Something. Perlu diketahui juga bahwa produk Scarlett memiliki keunggulan dalam sosial media maupun platformnya. Scarlett memiliki jumlah pengikut yang lebih banyak dan juga ulasan produk yang lebih banyak dibandingkan dari Something. Jika dilihat dari penilaian produknya, salah satu platform yaitu Shopee, Scarlett memiliki 5,5 juta pengikut dengan penilaian produk bintang 5 sebanyak 4,1 juta dan bintang 4 sebanyak 285,7 ribu ulasan. Sedangkan Something memiliki 5,1 juta pengikut dengan penilaian produk bintang 5 sebanyak 3,5 juta dan bintang 4 sebanyak 215,2 ribu ulasan produk yang diberikan oleh konsumen. Grafik di atas menunjukkan perbandingan minat konsumen terhadap dua brand tersebut. Produk-produk dapat dilihat pada grafik tersebut bahwa dalam 5 tahun terakhir menunjukkan minat yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Scarlett Whitening menunjukkan minat yang lebih tinggi dibandingkan dengan Something. Namun, setelah mencapai puncak, minat konsumen terhadap Scarlett cenderung mengalami penurunan secara menurun. Perbedaan grafik tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti strategi pemasaran yang diterapkan, persepsi konsumen mengenai kualitas produk, serta adanya persaingan yang ketat di pasar. Selanjutnya, berikut adalah beberapa penelitian yang sebelumnya pernah diteliti oleh para peneliti, yang dimana hasilnya mengatakan ada beberapa peneliti bahwa satu variabel dengan variabel lainnya menghasilkan pengaruh positif dan signifikan. Ada juga yang mengatakan bahwa satu variabel dengan variabel lainnya tidak berpengaruh dan tidak signifikan. Selanjutnya terdapat rumusan masalah, yaitu apakah kualitas produk, promosi, dan brand image berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada produk Scarlett Whitening. Lalu, apakah kualitas produk dan promosi Scarlett Whitening berpengaruh terhadap keputusan pembelian melalui brand image? Lalu tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas produk, promosi, dan brand image terhadap keputusan pembelian pada produk Scarlett Whitening. Lalu untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan promosi,
terhadap keputusan pembelian melalui brand image pada produk Scarlett Whitening. Manfaat penelitian ini yaitu bagi teoritis diharapkan dapat menjadi media untuk menerapkan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan. Bagi penulis diharapkan penelitian ini memperoleh pengalaman yang komprehensif dalam merancang, mengumpulkan, dan menganalisis data penelitian. Lalu bagi perusahaan diharapkan dapat digunakan sebagai sarana dalam hal masukan saran-saran dan sebagai bahan pertimbangan jika memang dibutuhkan. Selanjutnya kajian teori terhadap variabel yaitu kualitas produk menurut Finney et al. Kualitas produk merupakan karakteristik produk dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Promosi adalah aktivitas dalam bidang pemasaran yang dilakukan perusahaan untuk berkomunikasi dengan calon konsumen untuk membeli dengan tujuan menyampaikan informasi, membujuk, serta mempengaruhi terkait produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen menurut Tanjung 2020. Brand image dapat didefinisikan sebagai gambaran konsumen terhadap suatu merek yang terbentuk dari adanya pengalaman, informasi, dan interaksi yang terjadi antara konsumen dengan merek tersebut menurut Dharma et al. 2020. Lalu keputusan pembelian merupakan salah satu tahap dalam perilaku konsumen yang mendasari tindakan konsumen sebelum memasuki perilaku pasca pembelian dan bagaimana melibatkan individu, kelompok, dan organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang atau jasa untuk memenuhi dan keinginan mereka menurut Ernawati 2021. Selanjutnya, ini merupakan kerangka berpikir penelitian serta hipotesis yang akan dihasilkan pada penelitian ini. Pada penelitian kali ini, saya menggunakan 4 variabel yang dimana terdapat kualitas produk sebagai variabel X1, promosi sebagai X2, brand image sebagai variabel Z atau mediasi, dan keputusan pembelian sebagai variabel Y. Dengan hipotesis 1, kualitas produk berpengaruh terhadap brand image, hipotesis 2, promosi berpengaruh terhadap brand image, hipotesis 3, brand image berpengaruh terhadap keputusan pembelian, hipotesis 4, kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian melalui brand image, dan hipotesis 5, promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian melalui brand image. Pada metode penelitian kali ini, saya menggunakan metode kuantitatif dengan melakukan penyebaran kuesioner dengan objek penelitian berfokus pada hubungan antara kualitas produk dan promosi terhadap keputusan pembelian melalui brand image. Populasi yang digunakan yaitu konsumen yang sudah pernah membeli dan menggunakan Scarlett Whitening setidaknya 1 kali dan berlokasi di wilayah Jabodetabek. Dengan menggunakan teknik non-probability sampling dan penentuan dalam pengambilan jumlah dilakukan melalui teknik purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 126. Selanjutnya terkait definisi operasional, di mana setiap variabel memiliki definisi operasionalnya dan terdapat beberapa indikator, diantaranya kualitas produk memiliki indikator daya tahan, jangkauan dan jenis fitur, reliability, sensory characteristic, dan profil dan juga citra. Kalau promosi memiliki indikator terdiri dari iklan, promosi penjualan, penjualan pribadi, hubungan masyarakat, lalu ada pemasaran langsung. Untuk indikator brand image terdiri dari pengakuan, reputasi, afinitas, dan juga domain. Lalu untuk variabel keputusan pembelian memiliki indikator yang pertama keputusan tentang tipe produk, tentang merek, lalu juga keputusan pilihan penjual, dan yang terakhir keputusan jumlah produk. Selanjutnya pada penelitian kali ini, teknik analisis yang akan digunakan adalah analisis Structural Equilibrium Modeling atau SEM. Teknik ini bertujuan untuk menganalisis data melalui pendekatan berbasis Partial Least Squares atau PLS dengan menggunakan software Smart PLS versi 3. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Lalu pemodelan PLS memiliki kriteria uji yang dilakukan yaitu outer model dan juga inner model. Outer model terdiri dari uji validitas seperti validitas konvergen dan validitas diskriminan. Lalu juga ada uji reliabilitas. Selanjutnya untuk inner model terdiri dari R square, predictive relevance, lalu ada F square, dan ada goodness of fit. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis yaitu uji tes. Sekian presentasi proposal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.